أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah kita masih wajib membaca Al-Fatihah kalau menjadi makmum rakaat pertama maupun rakaat yang kedua? Barakallahu fikum. Perlu diketahui bahwa pembacaan Al-Fatihah, asas perbedaan di antara para ulama adalah 3 nas. Yang pertama, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Jika dibacakan Al-Quran maka dengarlah dan juga perhatikan dengan baik. Semoga kamu mendapatkan rahmah. Kemudian yang kedua, yaitu sabda Rasulullah, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Alkitab, umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Rasulullah juga mengatakan, Man kana lahu iman fa qira'atul imam qira'atun lahu. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu bacaan bagi dia. Intinya, hal ini ditengahi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun wa hiya khidajun ghairu tamam." Barang siapa yang salat di dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya cacat, tidak sempurna. Kemudian Abu Hurairah ditanya, bagaimana kalau kita solat di belakang imam? Maka kata beliau, Iqra' biha fi nafsika, baca di dalam hatimu. Artinya, ketika imam menjaharkan, kita ikuti bacaannya sambil kita membaca dalam hati. Kalau sir, otomatis kita membaca, kita lafadzkan, cukup kita dengar saja pelafatan itu. Jangan sampai kedengaran orang lain. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapanya? Ya. Silakan ya, halo. Silakan. Nah, Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan nih Ustaz, Ya. untuk puasa Daud itu kan 1 hari, sedang 1 hari. Iya. Kemudian apakah ada batasan tertentu tentang itu atau setelah puasa Ramadan itu kan tentunya kita menjalankan yang wajib itu. Baik. Silakan Ustaz. Cukup. Puasa Daud yang dikatakan oleh Rasulullah, afdhalus siyamu Daud yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling afdal adalah puasanya Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari berbuka. Terus sampai kapan batasannya? Sampai kita hentikan sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-mutatawwi'u amirun li nafsihi. Orang yang melakukan puasa sunnah itu punya hak untuk mengendalikan dirinya. Mau terus silahkan, mau batal, maksudnya berhenti juga silahkan. Jadi kalau ditanya, sampai kapan batasannya? Sampai kita mau atau tidak mau. Kita mau terus, kalau tidak mau ya sudah. Kecuali kalau sudah masuk Ramadan, ya otomatis itu dengan sendirinya berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Berarti puasa Daud ini tidak ada konsekuensi bagi yang sudah memulainya, minimal harus sebulan atau setahun nggak Ustaz? Oh, nggak ada. Karena Rasulullah mengatakan secara mutlak, al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang melakukan puasa sunnah punya hak untuk meneruskan dan membatalkan. Itu diserahkan kepada Yang orang puasa. tersebut, ya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, Ya. apakah amalan-amalan yang utama di malam nisfu Sya'ban? Oke. Ya baik, Cukup. terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu Jazakillah. Jazakallah. Nah, Taib, amalan yang diutamakan pada nisfu Sya'ban
adalah amalan yang diutamakan pada hari-hari yang lainnya. Silahkan. Kalau memang biasa qiyamul lail, tahajud, silahkan. Membaca Al-Quran juga diutamakan. Sedekah juga diutamakan. Zikir juga diutamakan. Semua amalan-amalan yang sudah dianggap baik oleh Islam, amalan-amalan yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan lakukan pada hari itu, malam itu, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis tentang fadilatul Sya'ban satu saja, tapi ini tidak ada kaitannya salatul jamaah, tidak. Jadi barang siapa yang sekarang melakukan, jadi Allah Subhanahu wa taala itu nampak pada nisfu Sya'ban, kemudian menjanjikan pengampunan kepada orang-orang yang meminta ampun, kecuali orang yang sekarang di hatinya ada dengki iri kepada saudaranya, maka itu ditunda sampai diampuni. Hadis ini satu inilah yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Walaupun begitu, bukan berarti kita sekarang melegalkan amalan-amalan yang dilakukan di masyarakat, apalagi mengkhususkan qiyamul lail berjamaah, apalagi melakukan sholat raghaib atau sholat tasbih dan yang lainnya. Itu semuanya tidak ada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan berkenaan dengan hukum mengusap wajah. Ustaz, adakah hukum mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Barakallahu fiik. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan dasar-dasar yang menekankan itu semuanya adalah dhaif atau palsu. Tidak ada suatu dasar yang sahih, oleh karena itu kita harus hindarkan. Ya, kita berdoa, kita sholat selesai tidak usah mengusap ke muka kita. Ya, wallahu a'lam. Perihal dengan membatalkan sholat secara sengaja, Ustaz, bagaimana dengan hukum membatalkan sholat secara sengaja tanpa ada sebab? Atau misalkan sebab-sebab yang remeh seperti mematikan keran yang menyala, tidak ada yang mematikan di masjid, demikian Ustaz. Taib, kalau sekarang hal itu berarti ada maslahat, di antaranya ada ular yang membahayakan, kemudian setelah itu kita membatalkan, kemudian kita pukul, atau ada orang yang tenggelam, atau ini adalah suatu kemubadiran, ya, tidak mengapa karena itu ada suatu sebab. Tetapi kalau sekarang tanpa sebab dibatalkan merupakan dosa besar, ya. Makanya jangan sekali-kali membatalkan sholat kita tanpa sebab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, boleh. Sekarang sedang safar misalnya. Ya. Nah, jadi kita pas tengah jalan, kita mengikuti orang mukim. Jadi kita berimam dengan orang mukim. Ya, terus pertanyaannya? Kita sholat kita jamak dengan asar. Tetapi ada yang membuat apa memang 4 rakaat atau 2 rakaat. Cukup. Mana yang bagusnya? Ya, cukup Bapak. Nah, sahabat ini Ustaz, apa hukumnya kalau kita memakai cincin, kita terbuat pekatnya suara Ustaz, bukan emas ataupun perak, tapi wasa, apa hukumnya Ustaz? Boleh atau tidak? Besi, terbuat dari besi. Taib, cukup? Ya. Tentang masalah pertanyaan Bapak tadi apa? Salat berimam dengan orang yang mukim. Oh iya, coba taib. Jadi kaifiyah cara orang bermakmum ya, bukan berimam. Kalau imam musafir sebaiknya adalah mengqasar ittiba'an li sunnatin nabi
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ketika Umar bin Khattab sedang berada di Mekah, beliau jadi imam mengatakan, "Atimmu ya qaum fa innana qaumun sufur." Wahai kaum, sempurnakan salatmu, kami ini kaum yang safar. Makanya di sini sebaiknya qasar dan harus memberitahu makmum supaya tidak terjadi kekacauan. Tetapi kalau kita bermakmum, maka kita otomatis mengikuti imam. Ini berdasarkan penjelasan Abdullah ibnu Umar. Dan nanti kalau kita ingin jamak, boleh asar 2 rakaat. Jadi bersama imam 4 rakaat, bersama makmum sendiri setelah itu 2 rakaat. Ini terjadi, ini kita lakukan dimanapun. Saat kita di Mekah, Madinah, saat kita safar ke luar negeri, atau saat kita safar di domestik Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Dan pertanyaan kedua berkenaan dengan memakai emas atau besi tadi ya. Iya, sebetulnya tidak ada larangan secara eksplisit. Yang dilarang itu adalah pakai cincin emas. Yang dianjurkan adalah pakai cincin perak. Sementara pakai cincin besi itu tidak ada larangan dan tidak ada anjuran, kembali kepada hal yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bertanya, Ustaz, adakah sholat untuk mengganti salat-salat fardu yang lalai dalam waktu 1 tahun? Dan niatnya bagaimana serta waktunya kapan? Barakallahu fikum. Sebetulnya tidak ada cara kecuali untuk mengqadha. Ya, ini ada khilafiyah di antara para ulama, apakah ada kewajiban mengqadha atau cukup taubat. Itu saja. Adapun di sana ada surat kafaratul lima fatani. Ada di kampung-kampung itu ada 2 solat biasanya. Solat kafarat, solat penebus. Yang satunya kafaratul baul, penebus kencing, dan kafaratul lima fatani, kafarat untuk menebus solat-solat 5 waktu yang bolong-bolong. Ini semuanya tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tidak ada praktek dari sahabat ridwanullah alaihim, terutama khulafa'ur rasyidin. Sementara Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah tata cara agamaku dan agama khulafa'ur rasyidin. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم